apakah kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina yang upaya dalam meraih kemerdekaannya dipimpin oleh Hamas yang banyak dikritik karena penyimpangan manhajnya? Para jemaah sekalian, kita harus membedakan antara Hamas dengan Palestina. Ya, pergerakan Hamas dengan Palestina itu berbeda. Hamas tidak semuanya Palestina. Ya, Hamas maksud saya yang mewakili Palestina itu bukan hanya Hamas saja. Ya, di sana ada pergerakan-pergerakan lain yang berusaha untuk memerdekakan Palestina. Bahkan bisa jadi ya pengaruh Hamas terhadap kemerdekaan Palestina itu lebih lemah dari pengaruh negara-negara lain yang berusaha untuk menjadikan Palestina sebagai negara merdeka. Ya, ini yang harus difahami dengan baik. Kita harus membedakan antara Palestina dengan Hamas. Hamas tidak mewakili semua Palestina. Dan Palestina tidak hanya Hamas. Sehingga tidak bisa dikaitkan seperti ini. Apakah kita tetap membela kemerdekaan Palestina, padahal yang membela atau yang mengusahakan kemerdekaannya adalah Hamas atau dipimpin oleh Hamas? Kita tidak bisa bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini, karena kenyataan seperti itu tidak bisa diterima. Siapa yang mengatakan bahwa kemerdekaan kemerdekaan Palestina dipimpin oleh Hamas? Bisa jadi di lapangan tidak demikian, dan bisa jadi di lapangan yang lebih kuat pengaruhnya bukan pergerakan Hamas yang misalnya paling menonjol dalam berita, dalam melawan persenjataan dari orang-orang Yahudi. Bisa jadi yang lebih berpengaruh adalah lobby-lobby politik. Bisa jadi yang lebih berpengaruh adalah lobby-lobby politik. Bisa jadi yang lebih berpengaruh adalah jihad harta yang dilakukan oleh negara-negara lain di wilayah Arab, yang mereka misalnya membantu rakyat Palestina untuk tetap bisa bertahan, membantu rakyat Palestina dari sisi finansial agar mereka bisa misalnya membeli persenjataan alat perang. Bisa jadi demikian, kita tidak tahu, dan kita tidak melihat orang-orang yang bergerak di belakang layar. Bisa jadi usaha mereka jauh lebih berpengaruh daripada usaha kelompok Hamas yang terus disiarkan oleh media-media. Dan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus memahami titik bahwa Hamas ini diperselisihkan oleh para ulama apakah mereka itu kelompok Syiah ataukah mereka bukan dari Syiah. Ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Dan titik lain, di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa penyimpangan manhaj, ya, itu tidak menjadikan kita menganggap mereka orang-orang yang kafir. Ini harus difahami dengan baik. Bisa jadi orang yang berbeda manhaj dengan kita masih sebagai saudara kita, seorang muslim, yang mereka berhak untuk ditolong apabila mereka memperjuangkan maslahat kaum muslimin. Sisi ini juga harus dilihat. Dan ini menguatkan dukungan kita terhadap rakyat Palestina untuk berupaya meraih kemerdekaan mereka. Kita harus melihat bahwa perbedaan manhaj itu lebih ringan daripada perbedaan agama. Bisa jadi mereka tidak sama manhajnya dengan kita. Tapi bukan berarti kita membiarkan mereka dibunuh, dizalimi oleh orang-orang kafir. Ya. Ketika musuh kita adalah orang-orang kafir, maka kita harus bersatu. Kita harus bersatu memperjuangkan kepentingan kaum muslimin. Lihatlah ya sejarah ya Salahuddin Al-Ayyubi
ketika menaklukkan Romawi, ketika memerdekakan negara Palestina, memerdekakan Baitul Maqdis, apakah dia hanya berjuang dengan orang-orang yang lurus manhajnya? Jawabannya tidak. Memang beliau ketika itu memerangi orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Syiah, ya. Diperangi dulu Syiahnya, baru setelah itu menyerang orang-orang Romawi. Tapi setelah Syiah ditaklukkan, Salahuddin Al-Ayyubi tetap berjuang bersama semua kaum muslimin tanpa melihat manhaj. Karena sekarang, ya, ketika itu perjuangan adalah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafirin. Maka kaum muslimin harus bersatu, ya. Harus bersatu untuk menaklukkan musuh-musuh mereka, untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang bersaudara. Tidak disebutkan di sini ini mukminnya harus 100%, ya. Ini harus sama manhajnya. Tidak disebutkan seperti itu. Intinya setiap orang yang mukmin itu masih punya persaudaraan dengan kita. Maka kita harus saling menguatkan, terutama apabila musuh kita di luar Islam, ya.